Meskipun Li Yun tidak mengejeknya, dia berkata, aku akan pergi jika tidak ada yang bisa kulakukan, dan secara langsung mengganggu 10 orang yang mengepungnya. Ini tidak meninggalkan jejak, dan ketidaktahuan dari hati lebih menjengkelkan daripada ejekan dan sumpah serapah. Karena mereka semua ada di sini, ayo kita tinggal. Dengan mencibir, di depan Li Yun, cahaya dingin lewat, dan pada saat berikutnya, gelombang air yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan dalam sekejap, air pasang bergulung ke arah langit. Hujan turun sebentar, membasahi segalanya. Li Yun mengangkat kepalanya dan membiarkan hujan turun di tubuhnya, menikmati perasaan sejuk yang meresap ke dalam tubuhnya. Sebelum Li Yun bisa menikmati sedikit lagi, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari bawah dan meraih Li Yun dengan kasar. Menghadapi serangan berturut-turut lawan, Li Yun hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Fase itu lahir dari hati, dan kamu mengikuti caraku tapi tidak tahu sendiri. Sedih. Saat suara Li Yun terdengar, 10 orang yang mengepungnya membanting ke arah sumber suara, dan mata mereka melebar. Li Yun masih berdiri di atas batu, duduk bersila seperti sebelumnya. Adapun tempat-tempat di mana orang-orang ini menyerang sebelumnya, tidak ada yang tersisa. Teknik dewa liar yang mana ini? Sepertinya ini sedikit ambang pintu, tapi aku tidak percaya kamu bisa menggunakan trik seperti itu ratusan kali. Kekuatan iman ada batasnya, aku harap kamu bisa selamat dari serangan kami bersepuluh. Ketika 10 orang bergabung untuk menyerang, langit penuh debu, dan tirai tipis menjadi kabur. Semua dewa liar tercengang. Jika metode Lin Bai sebelumnya untuk menghancurkan mayat dan menghancurkan jejaknya terlalu ketat, tidak ada yang membuat mata orang-orang bersinar. Sekarang Li Yun membiarkan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang apa artinya menjadi sulit dipahami. Tidak peduli seberapa ganas atau kuat serangan lawan, selama tirai cahaya menyala, Li Yun akan berdiri di sana tanpa cedera. Bahkan setelah batu itu tidak bisa lagi menahan serangan seperti itu dan berubah menjadi puing-puing, dan debu menyebar, Li Yun masih duduk di tempat aslinya. Sepertinya dia tidak bergerak 1 inci pun dari awal hingga akhir. Li Yun ini memiliki beberapa cara. Seperti yang diharapkan dari bawahan Lord of Light, mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Bukankah? Penguasa cahaya adalah unicorn, dan orang-orang percaya di bawahnya tidak akan pernah sederhana. Seharusnya aku memikirkan ini sejak lama. Metode ini sangat kuat sehingga terus kembali ke masa lalu. Tepat ketika para dewa liar berspekulasi, mereka juga benar-benar meninggalkan kata-kata Qin Yichen secara tiba-tiba. Meskipun sebagian besar dewa liar tertarik dengan penampilan Li Yun, beberapa dewa liar yang cerdik telah bereaksi. Apakah perintah Qin Yichen itu penting? Tidak penting sama sekali. Dengan 2 orang yang Lord of Light sekarang muncul, tidak sulit untuk menemukan kuil suci liar untuk disembelih. Selama Lord of Light terlibat, tidak ada dewa liar yang bisa menolak. Terutama setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri adegan di mana Qin Yichen dan Ares, dewa perang, menjadi saudara dan saudari. Mereka bahkan lebih yakin akan hasil kekalahan mereka. Karena mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Apakah mereka menghadapi Qin Yichen, atau pengikut mereka menghadapi Lin Bai dan Li Yun? Kecuali mereka semua bisa bersatu, mengandalkan keunggulan angka untuk menebus kesenjangan dalam kultivasi. Lupakan saja, saya pikir itu suatu kehormatan untuk ditipu. Salah satu dari mereka tiba-tiba mentransmisikan suara, menyebabkan beberapa dewa liar menganggukkan kepala. Di alam rahasia, karena serangan semua orang secara bertahap melemah, citra Li Yun menjadi lebih tinggi di mata beberapa orang. Pikiran bahwa mereka ingin berurusan dengan Li Yun juga berlalu seiring waktu. Li Yun melihat bahwa tidak satu pun dari 10 orang yang mengambil inisiatif untuk menyerang, dan bahkan hanya bersembunyi dan menonton pertunjukan, dan kemudian berdiri. Jika kamu tidak ada hubungannya, aku bisa pergi. Kali kedua kata-kata yang sama muncul, orang-orang yang mengepung Li Yun tidak lagi mencibir. Kekuatan Li Yun telah diakui oleh mereka. Dalam hal pertahanan, tidak ada orang yang hadir yang bisa menandinginya. Apa-apaan ini? Dan mengapa trik kita tidak berhasil? Kurasa kita tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk berurusan dengannya. Lagi pula, kita tidak bisa menghentikannya ketika dia ingin pergi, kecuali dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Di kerumunan, seseorang tiba-tiba berbicara, tepat, mengatakan celah dalam latihan Li Yun. Segera, semua orang sangat gembira. Ya, dengan teknik yang begitu kuat, mereka benar-benar mengabaikan pelanggaran mereka. Setiap kali dia dikirim kembali ke posisi awal, dia harus memperbaiki kerusakan yang mungkin dia derita selama periode tersebut. Meskipun metode ini bertentangan dengan langit, mereka pasti akan disertai dengan batasan besar. Misalnya, itu hanya bisa dirilis di situ. Bagaimana kalau kita biarkan dia pergi dan mencobanya? Beberapa orang melihat tubuh Li Yun berjalan menjauh dari mereka, tapi mereka tidak menghalangi apapun. Mereka hanya diam, dari waktu ke waktu melihat ke tempat Li Yun duduk sebelumnya, dan mata mereka tertuju pada Li Yun lagi. Saya ingin melihat beberapa kekurangan darinya sangat tinggi. Sampai Li Yun pergi, sampai dunia benar-benar sunyi dan mati. Setelah 10 napas waktu,
Orang-orang percaya di kuil pembunuh darah kembali ke akal sehat mereka dan buru-buru mengejar Li Yun. Hanya orang ini. Beraninya kau menipu kami. Di hati orang-orang, itu adalah gangguan. Mengejar. Apa-apaan orang ini? Kerumunan bergegas dan mengejar ke arah yang ditinggalkan Li Yun. Setelah semua orang pergi untuk waktu yang lama, sesosok perlahan berjalan keluar dari tempat persembunyian. Itu tidak lain adalah Li Yun. Dalam perang sebelumnya, dia tidak muncul sepenuhnya, hanya menggunakan klon hantu untuk mempermainkan semua orang. Omong-omong, ini hanyalah penggunaan kekuatan cahaya dan bayangan yang paling sederhana dan paling mendasar. Transformasi Yin dan Yang. Sejak Li Yun mengambil alih bimbingan Qin Yichen, pemahamannya tentang kekuatan Yin dan Yang telah meroket, dan penerapannya juga sangat meningkat. Serangan di jantung. Ini adalah strategi pertempuran Li Yun saat ini. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak kuat, bahkan sedikit lemah. Khususnya di kuil penguasa cahaya. Kekuatannya sekarang hanya sebanding dengan seorang ksatria. Li Yun memiliki prediksi tentang kekuatannya sendiri, dan dia secara alami tahu hasil dari hal-hal ini. Saat tubuh asli meninggalkan tempat persembunyian, segala sesuatu di sekitarnya tampak kembali hening. Orang-orang yang sedikit tidak puas dengan kata-kata Qin Yichen sebelumnya tiba-tiba menerima pikiran di hati mereka, dan mereka tidak berani memiliki pikiran buruk lagi. Belum lagi tidak puas dengan kata-kata Qin Yichen. Adapun tertipu, maka tertipu. Bagaimanapun, semua orang sama. Hanya orang yang berbeda. Itu, Tuan Cahaya. Apalagi yang perlu kamu tipu dari kami? Batuk, apa yang kamu bicarakan? Apalagi yang kamu butuhkan, Lord Light? Aku akan bersiap sekarang. Kami semua rela memberikan hal-hal ini kepada penguasa cahaya. Tidak ada paksaan, kok. Lihat mataku. Sepertinya kamu tidak berbohong.